Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Putri, biasa dipanggil Putri. Umur saya 18 tahun. Saya di sini melamar sebagai Ada pertanyaan? Udah punya pacar belum? Luar biasa. Luar biasa. Yang hadir di sini saya absen dulu ya. Nanti yang saya panggil namanya tolong berdiri. Yes, sir. Yang pertama di sini udah hadir ada nomor 9 Cesa. Bisa berdiri Cesa. Oke. Kemudian nomor urut 10 di sini ada Maipa. Ada Maipa. Oke. Nomor urut 11 ada Nina. Oke. Nomor urut 14 ada Aji. Oke. Nomor urut 16 ada Irhandi. Oke. 17 ada Christopher. 18 ada Siti. Oke, 20 ada Melinda. Di depan, semuanya maju ke depan. Kita ada gerakan senam dulu seperti biasa. Oke. Ini nomor 1. Silakan Akbar sini. Iya, Pak. Oke, hitam. Masih ingat instruksinya apa? Kalau saya bilang hitam, loncat maju ke depan 1 langkah. Oke, loncat ke depan 1 langkah. Kalau saya bilang hitam, kalau saya bilang hijau, mundur, loncat ke belakang. Oke, hitam maju, hijau mundur, ya loncat. Hitam maju, hijau mundur. Kalau saya bilang kuning, loncat ke kanan. Kalau saya bilang kunyit, loncat ke kiri. Oke, kunyit ya. Jadi hitam maju, hijau mundur, kuning ke kanan. Oke, kanan sini ya. Oke, kanan sini ya. Oke, kanan sini. Kunyit kiri. Oke, kita uji coba ya, konsentrasi ya. Oke, hitam. Oke, kurang bareng. Kalau nggak bareng, nggak seru. Hitam, hijau, kuning. Oh, masih ada yang salah kan? Nah, nih, uji coba lagi. Ayo, hitam, hijau, kuning, kunyit. Oke, udah siap ya? Oke, ketikanya paham ya? Oke, sekarang kita mulai. Dengerin apa-apanya. Oke. Hitam, kuning, kuning, hijau. Nah, ini juga konsentrasi, Handi. Oke, kita mulai lagi sampai kompak baru kita mulai acaranya, oke ya. Oke, sudah siap nih? Siap? Siap. Oke. Kunyit. Kuning. Hitam. Hitam. Hijau. Kirani masih salah, belum mulai. Oke, ya. Ya, sekali lagi ya, sekali lagi ya. Sekali lagi. Konsentrasi ya. Hitam. Hijau, kuning, kunyit. Oke, sip, terima kasih. Sekarang jadi nanti kita yang pertama nanti ada materi itu tentang alur kerja sama konsekuensi. Nanti dibahas sama Pak Dede. Pak Dede
Nah, kita nanti lupa. Nah, terus kemudian sebelum kita masuk ke acara utamanya, saya mau bahas tentang apa namanya kegiatan kerja kita di lapangan nih. Jadi kan masih ada yang ganjil. Pak, tahu nggak cara minta bahan baku khusus itu gimana? Kamu tahu bahan baku khusus itu apa aja? Apa? Udah apa ya? Udah kok belum? Udah. Nah, jadi nanti pasti ditanya. Oh udah, nanti mana buktinya? Oh iya, nanti udah bisa. Ya, jadi sebenarnya videonya ada 5. Ini sebenarnya untuk formalitas aja sih, kayak cuci gerobak, iris sayur, iris daging, masak kebab, masak burger, 5. Ini hal sepele, cuma harus kita lakukan. Oke, kemudian ada lagi simpan data pelanggan di tabnya apa namanya transaksi Grab. Nah ini ada yang udah bisa, apa yang belum bisa? Nah, yang terutama yang masih yang megang tab nih, Akbar. Nah jadi kalau ada konsumen Grab Food kan di tab tuh, kan ada orderan masuk tuh, ada namanya teman-teman ya, namanya Siti. Nah kan ada gagang telepon tuh, ya kan? Ketika ada orderan masuk, itu diklik, tuh, nanti ada nomornya muncul. Paham nggak maksud saya? Oh, iya. Nah ketika mau nomornya muncul itu di screenshot, nah, di screenshot tagnya. Nah nanti hasilnya Mbak Mut yang nyimpen nomornya. Jadi yang dibutuhin sama bagian marketing adalah nomor konsumennya. Jadi kalau ada orderan Grab, kalau GoFood sekarang udah nggak bisa. Kalau dulu GoFood bisa. Jadi muncul tuh nomor driver sama nomor konsumen. Kalau GoFood sekarang privasi nggak bisa. Nah yang masih bisa adalah Grab. Jadi gagal teleponnya diklik aja tuh, nanti dia muncul nomornya. Ya. Jadi kalau yang belum paham tolong dipahami. Karena gini, kita kerja udah bener aja pasti masih ada salahnya, benar nggak? Nah, apalagi kita salah. Terus kemudian ada lagi program HRD workshop. Nah jadi nanti ada workshop nih, semuanya kita workshop tanpa terkecuali. Workshopnya apa aja? Kalau workshop itu praktek. Jadi kalau untuk syarat-syarat ini materi, kalau workshop itu praktek. Prakteknya apa aja? Ada 3. Ada asah pisau, yang belum bisa asah pisau nanti kita praktek. Ada cuci gerobak sama masak. Nah, untuk masak nanti kita undi siapa masak apa, siapa masak apa. Contoh nih, Mbak Wati ambil undian, oh masak kebab. Siti ambil undian, oh masak burger. Jadi beda-beda menunya. Paham nggak maksudnya? Nah, jadi nggak semuanya kebab enggak. Nah, jadi ada yang hot dog, ada yang ya ada yang apa namanya shawarma, beda-beda. Tapi semua menu yang di lapangan. Ya paham ya? Tapi itu kita jadwalkannya tidak seluruhan semuanya enggak. Kita atur harinya. Di workshop maksimal itu 5 orang. Nah, jadi hari pertama 5 orang, hari kedua 5 orang, hari ketiga 5 orang. Jadi workshop itu 5-5. Oke, paham nggak maksudnya? Sampai di sini. Ya, jadi workshop itu praktek. Terus kemudian ada lagi nanti kita ada acara seremoni pemenang juara Supreme Kebab. Kemarin kita ada 2 juara. Yang pertama itu Christopher, juaranya Grow Omset. Kemudian hari ini juaranya Black and White. Sekarang programnya Supreme Kebab, saya udah bulan yang kemarin sebenarnya penjualan Supreme Kebab terbanyak itu Mbak Wati. Nah, nanti kita ada acara seremoninya. Nah, nanti kalau ada program lagi, tolong yang lain antusias, jadi kita greget gitu. Jadi jangan juaranya dia lagi gitu kan. Nah, yang lainnya kemana? Ya paham nggak maksudnya? Ya. Oke, kemudian ada lagi tentang, saya mau bahas tentang namanya hobi, profesi, sama profesional. Oke, 3 kata. Ini konsekuensinya beda. Jadi kalau seumpamanya hobi itu cuma kesenangan hiburan. Beda sama profesi. Profesi itu sebuah pekerjaan yang kita jalani, itu profesi. Kemudian satu lagi profesional. Nah, kalau profesional ini biasanya itu dia pendidikannya sesuai dengan kerjaannya. Kayak saya ambil contoh. Ada orang hobi berkuda. Hobi nih ya. Pasti dilakukannya seminggu sekali atau sebulan 2 kali. Hobi. Beda dengan dia pembalap kuda. Nah, itu udah masuk profesi. Kalau pembalap kuda, di situ pasti dia ada komitmen.
yang pertama. Kemudian yang kedua, dia ada pengorbanan. Contoh, kalau cuma hobi, dia pasti cuma berkuda aja. Tapi kalau udah pembalap kuda, dia harus latihan. Benar nggak? Ada komitmen, ada pengorbanan. Dia harus ngasih makan kuda, mandiin kuda. Oke, biar ada chemistry. Jadi kalau seumpamanya balapan dia berdua sama kudanya ada chemistry. Kalau nggak kenal pasti kudanya ngamuk. Paham nggak sih? Pasti gitu. Jadi harus ada pengorbanan. Nah, di setiap profesi yang kita lakukan itu benar-benar harus. Jadi ini bukan main-main. Oke, waktunya main-main udah lewat. Jadi kalau udah masuk profesi, apapun profesinya kita, ya harus kita jalani. Peraturannya apa kita jalani. Karena itu komitmen. Nah, pengorbanan artinya ketika kita sudah mulai masuk profesi kerja nih, ya kan, waktunya kita atur manajemen waktu. Yang tadinya suka begadang, ya kan, itu dikurangin kalau bisa dihilangkan. Yang tadinya biasa main-main, nongkrong-nongkrong, main game, nah itu dihilangkan. Kita profesinya udah beda. Kalau dulu masih sekolah, masih main-main, mungkin bisa dijalani ya. Tapi kalau udah profesi, itu agak sulit. Pasti nanti bermasalah. Pasti bermasalah. Gitu. Dan yang ketiga ada profesional. Nah, profesionalnya di sini saya ambil contoh gini. Contoh pesepak bola profesional. Tahu kan? Kayak contohnya ada, ya silakan masuk. Contoh bintang lah, ada Cristiano Ronaldo, kenal? Nah, itu pemain bola profesional. Dia pendidikannya pendidikan bola dari awal. Jadi dia nggak kayak kita nih pendidikannya belajar enggak. Memang dia belajarnya belajar bola. Nah, ketika dia bekerja, pekerjaannya di pemain bola itu profesional. Jadi pendidikannya dia nyambung sama pekerjaannya. Maksudnya? Pasti kan? Ngerti nggak maksudnya? Jadi pendidikan yang dia ambil sesuai dengan profesinya, itu profesional. Oke. Gitu ya. Jadi Pak, gimana Pak kalau seumpamanya saya kan pendidikannya beda nih, seumpamanya nih anak akuntansi nih, tapi saya dimasak. Nah, semuanya kan itu kan jomplang tuh, beda tuh ya kan. Bisa nggak gimana cara biar jadi profesional? Bisa dengan cara pendidikan lanjutan. Bisa dengan kursus, bisa dengan pelatihan masak. Nah, itu nanti sesuai pendidikannya jadi profesional. Kalau dulu profesional bayarannya beda. Nah, jadi dia sistemnya sistem siapa yang dia bisa rekrut dia bayar pasti dia Pak. Itu profesional. Contoh kayak pemain bola, dia di klub ini dibayar tinggi, ada klub lain yang bayar tinggi dia pasti mau. Itu profesional kayak gitu. Jadi pemain-pemain bayaran yang sudah berkelas. Jadi beda ya, hobi, profesi sama profesional. Selamat pagi. Bagus Pak. Ya, teman-teman ya. Saya tahu teman-teman lagi ngantuk, mungkin ya capek juga ya, terus harus bangun pagi, harus secara sehat ya, nggak apa-apa ya, ini adalah proses teman-teman ya. Tapi coba dong lebih semangat lagi ya. Jadi ketika saya bilang semangat pagi ya, teman-teman jawab pagi ya, lebih semangat ya 3 kali ya. Kenapa? Karena semangat pagi itu ya harus walaupun siang, sore ya semangat kita harus semangat pagi terus ya kan. Siapa yang sering bangun pagi di sini saya tanya? Nggak ada. Ya. Ada apa ya? Oke. Ya. Karena gini teman-teman ya, ketika kita bangun pagi ya, hal yang harus pertama kita lakukan ya, bukannya kita itu cari handphone ya. Biasanya nih teman-teman ya, pertama kali bangun pagi itu nyari handphone, kemana ini handphone ya. Nah harusnya apa yang kita lakukan pagi-pagi itu? Harusnya kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita masih diberikan nafas di pagi hari ini. Coba kalau misalnya kita bayangin deh, ketika kita tidur ya besoknya udah keras ya. Nah itu bahaya juga ya. Jadi saat kita bangun pagi jangan handphone dulu yang dicari ya, atau jangan cari chat pacar dulu. Tapi yang kita harus lakukan adalah bersyukur agar apa? Agar kita bisa lebih semangat lagi menjalani aktivitas kita sehari-hari teman-teman ya. Nah terus di sini, oke, saya mau coba tes semangat paginya dulu ya. Jadi ketika saya bilang semangat pagi gitu ya. Jadi mau sore, siang, malam ya. Ketika saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi 3 kali. Oke, coba ya. Semangat pagi. Pagi. Ya, oke, enggak apa-apa ya. Masih ngantuk ya. Saya mau maklumin ya. Oke, saya mau maklumin itu ya. Tapi gini teman-teman ya, ketika saya bilang apa kabar ya, memang kita jawabnya alhamdulillah ya, alhamdulillah.
alhamdulillah luar biasa ya. Tapi sini ketika saya jawab apa kabar, kita jawab sedikit berbeda ya. Jadi ketika saya jawab apa kabar, kalian jawab baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa? Bisa. Boleh. Mau kalian mau tidak ya? Itu juga boleh ya. Coba ya. Apa kabar? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh, kurang semangat. Kita tepuk tangan dulu buat teman-teman. Di sini kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Ketika udah sayang, ketika udah nyaman, nah, jangan teman-teman ya. Jangan curhat. Ya, jadi ketika udah sayang, udah nyaman ya, lanjutin. Jangan tinggal ya, jangan tinggal lagi pas sayang-sayangnya. Ini enak ya. Oke. Di sini udah beberapa yang udah kenal saya ya, karena udah saya visit ke outletnya masing-masing, tapi ada yang beberapa yang belum ya. Tapi di sini saya mau memperkenalkan diri saya akan lebih mendetail ya. Oke. Oke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dede Febrian ya. Kalian bisa panggil saya Dede ya. Jadi kalau kalian panggil D itu bukan panggilan D berarti ya. Dede ya. Nah, terus di sini tanggal lahir saya ini di Tangerang, tanggal 19 Februari 1997. Ya, tapi asal saya dari Palembang. Ya, saya dibesarkan dari Palembang. Tapi di sini saya kelahiran memang kelahiran Tangerang, tapi orang tua saya setelah saya lahir di sini, saya langsung dibawa ke Palembang. Jadi saya besar-besarnya di Palembang ya. Nah, terus umur saya 23 tahun ya. Terus di sini hobi saya itu mendengarkan musik, terus bermain musik, sama traveling. Itu hobi saya. Nah, terus di sini saya beralamatkan di Jalan Lebak Sari, Kelapa 2, Tangerang. Oke. Nah, menurut teman-teman di sini apa yang kurang? Apa yang kurang? Dari biodata saya apa yang kurang kira-kira? Ada yang bisa nebak? Saya kasih hadiah. Status masih bujangan, masih single ya. Alhamdulillah. Profesi trainer saat ini ya. Nah, jadi langsung aja Pak. Jadi yang kurang itu adalah cita-cita atau mimpi ya. Ya betul, great ya. Mimpi saya adalah kedua orang tua saya. Ya, kenapa kedua orang tua saya? Ya, mimpi terbesar saya adalah untuk memberangkatkan mereka umroh. Itu adalah tujuan kerja saya. Ya, jadi di sini itu kenapa kita harus punya mimpi? Ya, kenapa kita harus punya tujuan? Ya, agar kita ini jauh lebih semangat. Terus ada yang kita harus tuju teman-teman ya. Saya kerja buat apa? Ya, tujuan saya adalah untuk memberangkatkan kedua orang tua saya itu untuk umroh. Ya, nah di sini saya ada video. Jadi teman-teman ya, ketika kita udah punya tujuan ya, kita punya cita-cita ya, kita kerja tuh jadi lebih enjoy. Kenapa? Karena kita punya tujuan yang harus kita capai. Ini ya, ini sedikit pengalaman saya ceritakan ya teman-teman ya. Jadi pertama sekali saya kerja, baru lulus sekolah saya kerja, itu awalnya ngontrak. Namanya kontrakan ya kan, masih kosong lompong ya, lihat ke atas itu sarang laba-laba, lihat ke kiri kanan ya dinding kotor ya. Nah, nggak ada apa-apa ya. Nah, di situ saya cuman mikir ya, apa yang harus saya lakukan ya. Karena sendirian itu nggak enak banget ya kan. Misalkan mau punya bini nggak mungkin, karena umur masih muda, kerja juga baru ya kan. Akhirnya di situ itu saya ke pasar karena lagi libur. Ya, saya ke pasar. Ya, saya ke pasar itu beli apa coba? Cuman sekedar buat beli karton teman-teman. Ya, jadi beli karton. Ya, saya beli karton. Saya tulisin TV. Saya tempel di sini. Jujur ini. Ya, ketika teman-teman saya main ke rumah, mereka ketawa, mengetawakan apa yang ada di dinding. Ini lu nonton TV deh, katanya gitu. Ya kan? Nah itu padahal ketika saya bangun tidur ya, tujuan saya ini beli TV ini bulan depan. Ya kan? Akhirnya apa? Saya jujur aja, itu 3 minggu itu untuk nggak ambil libur. Kepala toko saya itu udah jengkel, marah. Kenapa? Nanti kamu sakit katanya. Saya yang kedor ya kan? Ya, saya yang kedor nanti kalau kamu yang sakit ya kan, dia kepo. Kenapa kepo? Kenapa kamu tak libur gitu ya.
Nah, ada alasan apa ya? Jadi ketika saya diam di rumah, saya melihat tulisan itu, saya jengkel. Kenapa? Karena cuma sekedar tulisan, belum berbentuk wujud aslinya. Akhirnya apa? Setelah 3 minggu saya sakit. Ya, saya sakit dan akhirnya saya nggak masuk kerja. Akhirnya saya diomelin sama atasan saya. Saya bilang nggak masalah. Ya, saya ingin kejar target saya. Target waktu itu saya 30 unit. Anak baru 30 unit handphone ya target saya. Dan besoknya itu udah hari cut off atau tutup buku. Setelah cut off, itu pencapaian saya baru 29 unit. Itu udah jam 8, jam 9 kita pulang. Sisa 1 unit lagi untuk saya capai 100% agar achieve ya. Akhirnya udah setengah 9 ya kan, ada satu user yaitu saya anggap ini adalah user terakhir yang benar-benar saya harus push ya, agar gimana caranya biar dia bisa beli ya. Akhirnya setelah saya jelaskan panjang kali lebar, itu dari jam setengah 9 sampai jam 10 saya jelasin itu satu handphone ya. Nah, akhirnya dia beli dan alhamdulillah ya, hari itu achieve. Dan waktu gajian ya, yang tadinya cuma tempelan doang, itu saya beliin langsung TV yang 32 inch. Dan sampai saat ini TV-nya masih ada. Oke, ini sedikit motivasi. Boleh diplay, Pak? Saya sih. Soalnya belum mau ya. Dari aktor, terus dia ke Beijing ya, dia ngerantau ya, jadi kayak gelandangan ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya dia punya yang namanya tujuan ya. Jadi katanya itu kesuksesan itu semua orang bisa sukses ya. Tapi kalau misalkan dia bilang ini sudah terlambat ya, itu kemungkinan ada kesalahan dari dirinya sendiri ya. Artinya apa? Di sini dia juga udah tua pun dia masih punya tujuan. Apalagi teman-teman di sini ya, masa depan teman-teman itu masih sangat panjang ya. Jadi di sini harus lebih semangat lagi ya, harus ada yang namanya tujuan, harus ada yang namanya yang dicapai. Oke, sesuai dengan materi hari ini. Work hard, dream big ya. Kerja keras adalah mimpi yang besar ya. Di sini saya mau tanya sama teman-teman ya, kenapa saat kita punya mimpi yang besar kita harus siap ditempa? Ayo bisa jawab? Ayo bisa jawab gak nih? Pulang diam-diam baik atuh euy. Masih ngantuk apa? Ya, oke lanjut aja. Alasannya adalah setiap perusahaan atau company ya punya peraturan masing-masing dan alur masing-masing. Ya, tidak lain adalah untuk membentuk, menempa diri kita agar kita bisa menjadi pribadi yang sukses ke depannya. Karena apa? Di sini karena orang yang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, tidak dihasilkan dari kesenangan dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui air mata ya, melalui kesulitan dan tantangan ya teman-teman ya. Jadi saat contoh deh ya, contoh YouTuber yang saat ini King of YouTube Asia, ada yang tahu? Atta Halilintar ya. Mungkin ya saat ini kita bisa lihat kesuksesannya dia ya. Nah, tapi kita nggak lihat proses apa yang udah dia lalui selama ini. Dia juga sama dulu ya, waktu sekolah itu dia dagang makanan, dia dagang gorengan itu ke sekolah ya. Orang tuanya waktu itu katanya belum sesukses sekarang, jadi dia mau jajan pun dia juga harus berusaha ya. Jadi dari usahanya dia ya, terus dia melihat YouTube ya, gimana caranya jadi YouTuber. Awalnya nggak mungkin langsung jebret ya, subscribe-nya sampai jutaan, enggak ya. Jadi dia punya yang namanya proses ya teman-teman ya. Nah, sama halnya dengan kita bekerja ya. Bekerja kita juga punya yang namanya proses melalui apa? Melalui alur kerja ya. Nah, di sini saya mau bagi dulu alur kerjanya teman-teman. Sorry karena di sini nggak terlalu kelihatan. Langsung ke samping ya. Nanti kalau ada lebih, taruh dulu. Langsung samping lagi. Kita lebih disiplin untuk menempa kita kedepannya lebih baik lagi ya. Mulai dari jam masuk ya. Terus di sini mulai dari briefing, terus dari opening ya. Terus apa ya sih yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita nggak boleh lakukan ya. Di sini kita semua udah ada alurnya ya. Mulai dari kita jam masuk itu semuanya udah ada alurnya ya. Jadi untuk apa alur ini? Yang tadi saya bilang, ini adalah proses kita, proses kerja kita ya. Saat kita punya tujuan ya teman-teman ya. Saat kita punya cita-cita ya. Dan di sini kita harus siap yang namanya di
Proses itu memang apa? Proses itu memang menjenuhkan. Iya, proses itu memang menjengkelkan. Iya, jengkel banget, ya kan? Nah, tapi dari proses ini, ya, apa yang kita tuju, kalau misalnya tercapai itu benar-benar indah banget hasilnya. Sama halnya ketika kita lagi naik gunung, ya, capek banget, dingin, iya, ya, letih, iya, haus, apalagi, ya. Tapi saat kita sudah mencapai di puncak, ya, kita akan sujud syukur kepada Tuhan, ya, atas apa yang telah diciptakannya. Ya, itulah yang namanya proses, ya. Jadi saat ini, ya, kita yang namanya lagi di tempat, saat kita lagi diproses, memang menjenuhkan. Tapi ketika hasilnya sudah kalian capai, kalian akan sujud syukur. Ya, di sini, ya. Ketika kalian nanti beranjak lebih ke depannya lebih baik lagi, kalian bakalan tahu apa yang udah kalian lakuin selama kalian diproses, kalian ditempa, ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini kita harus apa sih yang nggak boleh kita lakukan saat kita berada di sini setelah kita udah menjaga semuanya kebersihan, terus kita juga udah lakuin apa yang harusnya kita lakuin dan tidak melakukan apa yang harus dia melakukan. Dari sini perlahan itu akan mendatangkan yang namanya traffic, ya. Oke, mendatangkan traffic itu dengan 3G, ya. Yang pertama good product, terus yang kedua itu good operator, yang ketiga good outlet. Oke, yang pertama dari good product, ya. Jadi produk kita gemuk. Nah, ya. Yang keempat proses memasaknya. Proses memasaknya itu kebabnya berdiri saat dia udah matang dan tidak gosong, ya. Terus yang kelima itu handling bahan baku, yang tidak boleh kena air, daging dibakar dengan sempurna, ya. Ini untuk produknya, ya. Terus di sini good operator, ya. Yang pertama disiplin, ya, tidak mangkir, ya. Dari sama saya cowok tapi saya itu jujur ada liptin serius, ya. Biar apa? Penampilan, ya. Bukannya kita bukannya karena cowok itu enggak, ya, menghargai dirimu gitu loh. Penampilan orang, ya, itu kelihatan, oh ini orang keren nih, kan, itu. Terus cara memasak, ya, sebagai show 3 menit, ya. Memasak itu kayak sebagai show, contoh yang akan dipotong atau gimana gitu, ya. Memasak 3 menit, ya. Ya, puterin dari sini. Oh, di sini. Ya. Oke. Terus di sini yang kedua kebersihan outlet, ya. Yang ketiga, ya, peralatan outletnya itu juga lengkap dan bersih. Yang keempat, ya, catnya tidak ada karat. Terus yang kelima itu menu dan logo tidak buram, ya. Ini saya siap agar apa? Agar kedepannya penjualannya makin banyak. Oke, next. Nah, ini saya juga yakin teman-teman udah dua orang tua saya umroh. Saya pasti bisa. Gitu, semangat. Karena apa? Yakin, gitu loh. Yakin banget, gitu loh. Karena apa? Dengan niat pertama, usaha kedua, ketiga doa. Ya, kalau kita cuma niat nggak kita lakuin, nggak bakalan jadi. Kita cuma ada niat, ada usaha, nggak ada doa, nggak bakalan jadi. Ya, kita udah niat, kita lakukan dengan apa? Usaha. Yang ketiga kita adalah doa, ya. Coba, ya, teriakan saya pasti bisa, ya, sekali lagi, ya. 1, 2, 3. Saya pasti bisa. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Oke, sekian materi dari saya, ya. Saya harap kedepannya teman-teman bisa lebih maksimal lagi, ya. Kerja dengan enjoy, ya. Terus punya tujuan, ya, teman-teman, ya. Karena apa? Karena dengan punya tujuan kita hidup akan lebih sempurna, ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya Dede Febrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pembagian juara kebab supreme, ya. Oke, sekarang Mbak Wati berdiri. Mbak Wati, tepuk tangannya mana dong? Semangat banget. Oke, bisa Pak? Ya, ini juga ya, Wati. Gratis kebab supreme 4 orang 1. Dari pagi. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Biar kelihatan. Maskernya. Ya. Yang kelihatan cantiknya.
Enggak, dibuka itu. Oke, Bang. 1, 2. Ini satu lagi. Kelihatan? 1, 2, 3. Semuanya nih. Ya, semuanya. Nanti ini. Mau dibantu. Unboxing Mas. Oke, kita ada games ya, seperti biasa. Kita main Oke, games. biasanya Biar sih seru. bergilir. Ya seru. Oke, bangun dulu, berdiri dulu. Kita main games. Oke, semuanya berdiri. Orang nggak mau ikut. Ikut, harus ikut nggak? Harus ikut. Mulai ini. Ayo berdiri, bangun. Makanan harus ikut dong. Kesini main game doang ya. Iya kan ada materi itu mainnya. Yang lain boleh duduk, Mary Kenapa nggak main. pakai kamera itu? Yang lain boleh duduk, Mary main. Tinggal 2 baterainya. Pak. Duduk aja. Kalau video 1 menit udah habis. Ini masuk kemana? YouTube kan? YouTube saya aja. Nanti share di grup Axel. Nanti kirim masalah dari saya share. Peraturannya Ya, kalau yang kita ini pada peraturannya punya udah tahu masing-masing. semuanya. Cuman Indonesia bocor Tahu, Irani udah tahu peraturannya. jadi print. Chris, kalau Chris, Fitri belum tahu peraturannya ya. Di Jadi peraturannya kalau yang ini Axel dua nanti kata. mati Kata di ketemu sini ada dua bisa kata. dijeda kan. Dua kata. Kalau foto, cuci baju. ya mau saja di print. Ya, Pilih aja nanti yang unik-uniknya yang mana. Di jadi print. dua kata. Dari lembar itu kalau di mading 2 lembar tapi itu fotonya banyak. Iya betul, jadi 1 aja. Maksudnya cuma gerakan aja. Ya. Tilang lu. Ayo tilang bareng lu. Play udah, ini udah play. Biar mana? Dia jawabnya sedang pusing, tapi nih. Ya, tapi salah ya. Salah ya. Salah pegang. Tim yang ketiga Chris, ayo Chris. Iya, enggak Chris. Nah, kalau Christopher benar, berarti yang kalah timnya hari ini ya. Oke. Tapi kalau Christophernya salah, Jangan menang. Lucas dia harus sama ini ya. Ayo, sana dulu, ayo. Sama ditilang. Emang udah peraturan. Bocahnya harus dibohongin. Tadi yang kalah kena tilang. Hilang 2 kali ya. Oke, sip. Berapa sih? Suka membohongi. Gimana Pak? Oke, ini sama-sama Chris. Corner. Oke ya, berarti yang kalah timnya ini. Jangan dipegang kan kering. Kok makin mancung ya? Itu timnya permanen ya? Permanen dong. Siapa lagi? Siapa lagi? Itu dong, apa namanya kayak itu? Kayak ini. Yang menang. Siapa lagi tadi yang kalah? No, ya. Kayak ini. Kok 1 doang? Jangan banyak-banyak, Oh. kasihan. Musuh. Ini Aci dong. Udah tuh, komen banget. Hari ini nggak usah deh. Harus berlaku itu. Bulat. Aku mau nyari. Ya, ininya udah benar. Kalau begini, kalau gini kan tidur ya kan. Harusnya kan pusing ya kan. Pusing mas begini. Salah. Jadi tope. Diam. Dia mah maunya disiksa. Ikhlas banget. Kalau gitu. 2. Bersalah gini.
Dipakai itu ya. Komen. Bukan kucing tadi. Lagi dia kucing dibukain kotor. Bukan. Bener gak sih bentuk bapaknya bikin burung? Jangan diinin. Udah. Kalian kok nampulin? Capek ngomong. Jangan, jangan kayak itu, kayak teroris. Jangan. Garis-garis. Jangan nangis gitu. Ini yang hadiah. Oh. Ya. Emang jidatnya gimana? Emang gimana jidatnya? Ini love-nya nggak bagus. Love-nya nggak bagus tau. Nggak banget ini. Bagus. Ya udah kering. Udah. Kalau kayak mimis Teroris. Manis sekali. Kayaknya Dina tutup kayak tempel. Gimana ya? Gaji nggak boleh ditutup. Bro, Masukin ke sini, masukin ke sini. Nanti sama ini tinggal kuliner nanti di Masuk YouTube bukan nih? masuk di Juna Setia. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh.